tema pada pagi hari ini saya akan bagikan bagi saudara pengharapan yang terakhir. Pengharapan yang terakhir. Jadi perempuan sakit pendarahan ini dia mengalami yaitu penyakit yang sangat berat. Dia mengalami suatu masalah dalam hidupnya, bahkan ekonominya pun sudah merosot pada waktu itu. Tetapi di saat dia menemukan Tuhan, di saat dia mendengar berita tentang Yesus, akhirnya perempuan sakit pendarahan ini ada pengharapan kembali. Ada pengharapan untuk sembuh dari sakitnya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh perempuan sakit pendarahan ini sehingga dia mendapatkan mujizat dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan kelawatan dari Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini ialah dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25 di situ dijelaskan. Saya bacakan buat kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Perempuan sakit pendarahan ini sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Bayangkan 12 tahun. Tentu itu bukan waktu bukan waktu yang begitu yang singkat, tapi waktu yang sangat panjang sekali. Sehingga ketika dia menjalani waktu yang 12 tahun itu, dia sudah berobat ke sana kemari supaya sembuh dari sakit. Tapi faktanya keadaannya malah semakin memburuk. Keadaan perempuan sakit pendarahan ini malah keadaannya semakin memburuk. Bukan hanya semakin memburuk, malah harta yang dia miliki sudah habis semua untuk berobat. Ya, puji Tuhan kalau ada kesembuhan, mungkin dia merasakan ada pemulihan. Tapi sudah pun habis hartanya, tapi tidak ada pemulihan. Mungkin ada di antara kita sudah menghabiskan segalanya ketika kita mengalami sakit penyakit. Sudah menghabiskan segalanya ketika kita menghadapi persoalan hidup. Tapi kita merasakan tetap tidak ada jalan keluar, tidak ada pemulihan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa saja yang dilakukan oleh perempuan sakit pendarahan ini sehingga dia sembuh dari sakitnya. Sehingga masalah yang dihadapi akhirnya ada jalan keluar. Yang pertama ialah yang dia lakukan, yaitu dia itu mau mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama ialah dia mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27 di situ dijelaskan, Markus pasal 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Amin. Jadi syarat untuk menerima pemulihan, syarat untuk menerima mujizat dari Tuhan, kita harus membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi banyak orang tidak mau mendengar firman Tuhan. Dia hanya mau menerima mujizatnya saja. Apa yang didengar oleh perempuan sakit pendarahan ini? Dia mendengar berita pada waktu itu, pada zamannya pada waktu itu, bahwa semua yang datang kepada Yesus, orang lumpuh datang kepada Yesus, pulang sudah berjalan. Orang buta datang kepada Yesus, pulang sudah melihat. Bahkan juga orang sakit kusta, pulang sudah tahir. Begitu banyak berbagai penyakit datang menemui Yesus. Berbagai orang sakit datang menemui Tuhan Yesus. Tapi tidak ada yang Tuhan kecewakan. Semua mengalami mujizat. Ketika dia mendengar berita-berita itu, akhirnya timbul iman perempuan sakit pendarahan ini. Roma pasal 10 ayat 17 di situ dijelaskan. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran firman. Semakin kita mengerti kebenaran firman, semakin yakin kita ada pemulihan, ada jalan keluar, ada mujizat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Ada mujizat. Jadi di saat kita mau mendengar firman, di situ kita akan merasakan ada jalan keluar, ada pemulihan, ada kuasa Tuhan memulihkan hidup kita.
Jadi di saat dia sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Di dalam ayat yang selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi di sini yang dilakukan oleh perempuan sakit pendarahan ini ialah setelah dia mendengar berita firman Tuhan, setelah dia mendengar berita tentang Yesus, bahwa begitu banyak orang datang kepada Tuhan mendapatkan pemulihan, yang dia lakukan ialah bukan hanya berdiam diri di rumah, tapi dia mempraktekkan kebenaran itu. Dia mengambil tindakan. Dia datang kepada Yesus. Dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berarti dia bergerak. Bukan berarti pada waktu itu perempuan sakit pendarahan ini, tubuhnya waktu itu dalam keadaan bisa berjalan, atau seperti kita ini dalam keadaan sehat. Kalau namanya orang sakit, tentu tubuhnya lemah. Tapi dia rela meninggalkan rumahnya, berjalan dengan tertatih-tatih untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya kalau kita ingin menerima mujizat, kuasa, pemulihan dari Tuhan, kita harus mau bayar harga. Kita harus mau bayar harga. Kita harus memberikan waktu kita berdoa, memberikan waktu kita berpuasa kepada Tuhan. Begitu juga kita mau diubah oleh Tuhan dari yang tidak baik menjadi baik. Amin. Haleluya. Jadi ketika perempuan sakit pendarahan ini datang kepada Tuhan, dia mempraktekkan firman Tuhan itu. Sehingga ayat yang selanjutnya mengatakan, Markus pasal 5, ayat yang ke-29 tadi, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Jadi di saat dia mempraktekkan firman Tuhan itu, dia merasakan ada mujizat, ada kuasa mengalir dalam hidupnya. Jadi mujizat itu kita terima dari Tuhan ketika kita mempraktekkan firman. Perempuan sakit pendarahan ini menerima mujizat dari Tuhan Yesus ketika dia mempraktekkan firman. Banyak orang hanya mendengar firman tapi tidak mau mempraktekkan. Tapi perempuan sakit pendarahan ini ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia praktekkan firman Tuhan itu, akhirnya dia juga menerima mujizat dari Tuhan itu. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-30 firman Tuhan mengatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat yang ke-31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahmu? Ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Siapa yang telah melakukannya? Saudara tahu, siapa yang mempraktekkan firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupnya. Mungkin mujizat kita, mungkin masalah kita bukan hanya masalah penyakit. Mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, mungkin juga masalah anak-anak kita yang terikat dengan narkoba. Apapun masalah yang saat ini kita hadapi, asal kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan terima mujizat itu. Kalau kita mendengar firman Tuhan mengatakan mengenai nikah rumah tangga, hai istri tunduklah kepada suamimu, hai suami kasihilah istrimu. Ketika kita mempraktekkan itu, akan terjadi mujizat dalam nikah rumah tangga kita. Amin. Haleluya. Itu tergantung seberapa respon kita akan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi hidup ini, semua solusinya ada pada firman. Ketika kita hanya mendengar firman, tapi tidak mau jadi pelaku firman, kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Tapi setelah kita mendengar firman dan kita lakukan firman Tuhan itu, disitulah mujizat Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Perempuan sakit pendarahan ini menerima mujizat karena mempraktekkan firman. Dan saudara pun akan menerima mujizat di saat saudara akan mempraktekkan firman Tuhan. Haleluya. Jadi setelah dia mempraktekkan firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-33. Perempuan itu yang menjadi takut
dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukannya segala sesuatu kepadanya. Haleluya. Di sini dijelaskan bahwa poin yang ketiga yang dilakukan perempuan sakit pendarahan ini, sehingga dia menerima mujizat dari Tuhan. Dia mau merendahkan hatinya dan mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Dia mau merendahkan hatinya, mengaku dosa. Makanya ayat 33 tadi mengatakan dengan jelas, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Amin. Kalau kita ingin menerima pertolongan Tuhan, menerima mujizat dari Tuhan, menerima kuasa dari Tuhan, kita harus mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Perempuan sakit pendarahan ini dia mengakui semua dosa masa lalunya. Mungkin pada waktu itu dia mungkin pernah jatuh dalam dosa penipuan, mungkin dia pernah jatuh dalam dosa perselingkuhan, mungkin dia pernah jatuh di dalam dosa sakit hati atau dosa apapun. Dia mengakui, dia mau berterus terang kepada Tuhan, menyatakan setiap pelanggaran yang pernah dia lakukan. Firman Tuhan tadi mengatakan, dia memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tuhan, saya dulu, Tuhan Yesus, pernah menipu orang. Saya pernah menyakiti hati orang. Saya pernah, Tuhan Yesus, berselingkuh dengan seseorang. Saya pernah juga, Tuhan Yesus, melakukan yang jahat kepada orang. Saya juga pernah berdukun. Oh, mungkin dia sedang berterus terang, tidak ada yang tersembunyi. Ketika dia mengakui setiap dosa pelanggarannya, akhirnya terjadilah mujizat dalam perempuan sakit pendarahan ini. Banyak orang tidak mau mengakui dosa, malah dosa itu disimpan rapat-rapat. Dia takut rahasianya dibongkar. Saudara tahu, di saat kau menyimpan dosa, tidak akan terjadi pemulihan dalam hidupmu. Dosa itu harus kita beritahukan kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mengaku dengan hati, itu baru dibenarkan. Mengaku dengan mulut baru diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa di saat kita mengakui setiap dosa kita, dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan semua kejahatan kita. Amin. Dengan mengaku dosa, kita mengalami pemulihan. Dengan mengaku dosa, kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Jadi dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2, di situ dijelaskan bahwa tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk menjawab semua seru doa kita. Pemisah antara engkau dan aku, firman Tuhan mengatakan, ialah kejahatanmu dan dosamu. Dan bagaimana supaya kejahatan dan dosa ini terjadi pemberesan? Dengan mengaku dosa. Makanya perempuan sakit pendarahan ini, mengapa menerima mujizat dari Tuhan? Karena dia mengakui setiap dosanya di hadapan Tuhan. Dia tampil tersungkur dan mengatakan, Tuhan, begitu banyak dosa pelanggaran yang selama ini kulakukan, Tuhan. Itu sebabnya mengapa saya mengalami penyakit. Mungkin itu makanya saya mengalami masalah saat ini. Mungkin itu makanya menyebabkan saya mengalami kebangkrutan, karena saya sering berbisnis dengan cara-cara penipuan. Oh, itu sebabnya mungkin Tuhan, mengapa sampai saat ini saya mengalami masalah ini, karena selama ini Tuhan Yesus, saya selama ini banyak juga melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang. Mungkin ini sebabnya Tuhan, mengapa sampai saat ini Tuhan saya tidak mengalami ketenangan, damai sejahtera, karena selama ini saya menyimpan sakit hati dan tidak mau juga mengampuni Tuhan. Ketika kita mengakui setiap dosa itu di hadapan Tuhan, yakinlah saudaraku, yakin. Perempuan sakit pendarahan ketika dia mengakui semua pelanggarannya, semua dosanya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan mujizat itu dari Tuhan. Mujizat itu tergantung apa masalah yang kita hadapi. Kalau saudara sakit, kesembuhan akan Tuhan berikan. Kalau rumah tanggamu hancur, pemulihan nikah rumah tangga akan Tuhan berikan. Kalau anak-anakmu terikat narkoba, Tuhan pun akan pulihkan anak-anakmu, mempunyai masa depan yang penuh harapan. Karena Yeremia pasal 29, karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yeremia, bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepada anak-anak Tuhan masa depan penuh harapan. Jadi bersama Tuhan ada masa depan, bersama Tuhan ada pengharapan. Haleluya. Jadi ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir, saya bacakan bagi kita, ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dalam Markus pasal 5 ayat 34 ini dijelaskan, setelah dia mengakui setiap
pelanggarannya. Setelah perempuan sakit pendarahan ini mengakui setiap dosanya, ayat 34 mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu." Akhirnya dia menerima mujizat dari Tuhan, menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Haleluya. Di saat kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, kita pasti akan terima mujizat dari Tuhan. Saudara, jangan menyembunyikan dosa. Mungkin orang lain mungkin orang lain tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Mungkin orang-orang di sekitar kita nggak tahu apa yang kita kerjakan selama ini. Tapi ingat, mata Tuhan melihat. Dan selama dosa itu kita simpan rapat-rapat, tidak akan pernah kita mengalami mujizat dari Tuhan. Selama dosa itu tidak kita akui di hadapan Tuhan, saat itu juga, bahkan sampai saat ini, kita akan mengalami masalah dan tidak ada jalan keluarnya. Amin. Memang ada firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Memang firman Tuhan menawarkan pertolongan. Di dalam Injil Matius dijelaskan, Tuhan menawarkan pertolongan. Tetapi satu hal yang harus saudara ketahui, hanya orang yang mengakui dosa dan pelanggarannya yang Tuhan tolong. Tuhan tidak bisa menolong orang berdosa. Saudara harus renungkan, Tuhan tidak bisa menolong orang berdosa. Tak akan mungkin orang yang mau berjudi, dia mengatakan, "Tuhan berkati aku begitu banyak utangku, Tuhan buat aku menang judi." Nggak mungkin Tuhan jawab doa orang seperti itu. Mungkin dia meminta kepada Tuhan, "Tuhan berikan aku nomor togel Tuhan, karena begitu banyak Tuhan kebutuhan ekonomiku." Nggak mungkin Tuhan jawab doa orang seperti ini. Artinya, doa orang berdosa, kalau dia tidak mau bertobat, Tuhan tidak mau dengar. Karena pasti doanya juga tujuannya hanyalah melampiaskan hawa nafsunya. Makanya saudara harus singkirkan dosa itu. Bagaimana mungkin orang mau merampok minta supaya Tuhan lindungi, akhirnya yang punya rumah tidak mengetahui apa yang dia kerjakan? Tidak akan mungkin. Artinya, selama kita hidup di dalam dosa dan tidak mau mengakui dosa pelanggaran di hadapan Tuhan, sampai saat itu kita tidak akan menerima jawaban doa kita. Tapi ketika saat ini kita ambil keputusan di hadapan Tuhan, saat ini tidak nunggu hari esok, saat ini juga saudara akan terima lawatan, kuasa, mujizat dari Tuhan. Penyakitmu akan Tuhan sembuhkan, rumah tanggamu akan Tuhan pulihkan, ekonomimu akan Tuhan pulihkan. Semua masalah yang saudara hadapi akan Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Tuhan kita itu dahsyat dan tak akan mungkin dia biarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Dia akan campur tangan, dia akan berada di depan untuk menjadi perisai dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, secara pribadi hamba-Mu berdoa, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan mereka pemulihan dan jalan keluar. Dan biarlah berkat, pertolongan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Jumat yang akan datang. God bless you.